Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, di penghujung bulan Agustus ini yang kita isi atau kita peringati sebagai bulan kemerdekaan, saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi mengucapkan bersama-sama merdeka. Ya, sebagai satu gambaran bahwa kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang punya dua atau double makna merdeka. Yang pertama, bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sudah merdeka, terlepas dari berbagai macam hal yang terjadi. Juga yang satu lagi, kita memaknai bahwa kita juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ibu Saudara, salah satu hal yang menarik tentang bagaimana pemahaman orang-orang yang hidup sebagai orang yang sudah merdeka, itu ada bermacam-macam. Orang bisa punya standar yang berbeda-beda. Salah satu yang mungkin belakangan kita suka ikuti adalah kebiasaan beberapa orang untuk melakukan berbagai macam hal yang mereka anggap benar padahal salah. Tetapi mereka melakukannya seperti pejuang zaman dulu, walaupun berbeda ya peruntukannya. Kalau pejuang kemerdekaan zaman dulu, mereka berjuang dengan gagah berani, dengan semangat, dengan gigih mempertahankan NKRI. Kalau sekarang ada beberapa orang yang juga gagah berani dengan gigih berjuang melanggar peraturan, berbagai macam peraturan, Ibu Saudara. Ada yang dengan santainya melawan arah, ya. Kalau misalnya ditegur secara halus, galakan dia, gitu ya. Ada juga orang yang mempergunakan trotoar sebagai tempat lewatnya sepeda motor. Padahal itu adalah tempat pejalan kaki seharusnya mempergunakannya. Tapi kalau misalnya pejalan kakinya dianggap penghalangi, maka motor itu tidak segan-segan untuk mengelakson berkali-kali. Padahal itu adalah jalan yang jelas-jelas ditujukan untuk menjadi haknya para pejalan kaki. Dan kita masih bisa menemukan banyak contoh lain tentang bagaimana kemerdekaan atau kebebasan membuat orang kemudian lupa apa nilai kebenaran yang seharusnya mereka junjung tinggi. Saya mengingatkan kita semua supaya kita jangan sampai terjebak atau terjerumus seperti beberapa kelompok orang yang memahami hal tersebut ya, bahwa mentang-mentang merdeka, mentang-mentang bebas, maka semuanya tuh benar gitu ya bagi mereka. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 sebagai salah satu hal yang harusnya menginspirasi kita untuk memaknai bahwa kita adalah pejuang-pejuang kebenaran yang sejati. Filipi 3 ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan, "Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Kita sama-sama tahu apa dasar kebenaran yang kita pegang bersama. Pastikan kebenaran itulah yang memimpin seluruh hidup kita. Kebenaran yang telah Kristus nyatakan kepada kita, kebenaran firman Tuhan yang seharusnya juga memerdekakan dan membebaskan kita dari berbagai macam keegoisan, misalnya mementingkan diri sendiri, merasa bahwa kita bebas melakukan berbagai macam hal yang kita mau dan lain sebagainya. Kita harus mengingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan pejuang-pejuang kebenaran. Mari tetap berderap bersama, seperti beberapa waktu lalu kita sudah juga memperingati 35 tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia. Kita berderap bersama sebagai para pejuang kebenaran di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dari Tuhan. Biarlah apa yang kami alami tersebut mengarahkan kami pada kebenaran yang sejati, yang terus-menerus kami perjuangkan dalam kehidupan kami sebagai bagian dari karya Tuhan juga, atas kemerdekaan negara kami, juga atas bagaimana Tuhan telah bekerja melalui penyatuan ketiga sinode menjadi satu
yang boleh kami rayakan bersama beberapa waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan senantiasa memimpin kami dan kami sebagai pribadi menyadari bahwa dimanapun kami berada, yang kami lakukan adalah melayani Tuhan dan memastikan bahwa kebenaran Tuhanlah yang kami lakukan. Inilah Tuhan doa kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.